Sahabat GKI Gendut Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa dalam Sapa Malam Gembala di edisi yang ke-165. Hari ini hari Rabu tanggal 4 November 2020 dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 165 Juru Selamat Dunia. Bagian yang menggetarkan karena ini adalah fragmentasi peristiwa salib. Manusia mana yang begitu setia dan mengasihi kepada kita? Dan tidak ada lain kecuali Yesus Kristus yang kemudian kita kenal. Dia adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Karena itu patut bagi kita untuk senantiasa merendahkan diri di hadapannya, untuk mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita, terkhusus pada malam hari ini. Karena itu mari bersama-sama kita merendahkan diri, kita berdoa. Kami manusia berdosa, penuh dengan cacat celah, sungguh sangat bersyukur karena kami mengenal Engkau yang mengasihi dan menyelamatkan kami. Di malam hari ini rindu menyapa kami. Tuhan tolong supaya kami boleh menghidupi firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gendut Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah rakus atau eman-eman. Rakus atau eman-eman. Dan kita akan bersama-sama mendasarinya dengan membaca satu ayat dari Keluaran pasal 22. Kita bacanya bait yang ayatnya yang ke-31. Demikian. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, sahabat GKI Gendut Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang ibu ataupun sebagai seorang bapak, seringkali bagi kita yang punya anak kecil, kita menjadi tim penyapu ya, ketika sedang makan di luar bersama dengan anak-anak. Yang saya maksud ialah kita seringkali bertugas menghabiskan sisa dari makanan anak kita yang tidak habis dimakan. Mungkin pengalaman, ada yang punya pengalaman seperti itu di waktu anak-anaknya masih kecil. Sebetulnya ada positifnya, yaitu sebab itu menjadi salah satu contoh bagi anak-anak kita, mengajarkan supaya anak-anak kita itu menghargai makanan. Jangan sampai tidak habis, harus dihabiskan. Nah, orang tua akhirnya harus menghabiskan apa yang tidak kamu habiskan. Eman-eman kalau dibuang. Bukankah juga sering kita dengar ungkapan, engko nek Raden teke, engko ayami mati loh ya, untuk anak-anak sekarang ada yang sudah pinter. Yo ben, kok yang bantah yo ben lah, awake dhewe larang duwe ngon ayam, yo ben to mati. Anak-anak yang kreatif. Tapi ada juga dua hal yang negatif dari praktek ini. Yang pertama, sebuah pertanyaan, apakah memang benar eman-eman atau sebenarnya rakus, kurang ya, apa namanya, wah anaknya nggak habis ya, habiskan saja, bong enak kok. Rakus ya, bukan masalah eman-eman. Tapi kalau bukan ini alasannya, maka yang kedua, sebenarnya saudara dan saya yang mempraktikkan hal itu sedang menumpuk penyakit bagi dirimu, bagi diri kita. Ya, harusnya kita cukup dengan makanan kita, tapi akhirnya harus berlebih, dan itu menumpuk penyakit. Sehingga untuk mencegah efek yang kedua ini, terpaksa kalau kita mau ngajari yang baik, maka orang tuanya yang ngalah, mengikuti selera anak. Anak maunya makan apa, kita nggak pesan, biar anak yang pesan.
Dan kemudian sebelum anak makan lalu diajari, bagi dulu, kamu habis enggak? Kalau enggak habis, dibagi dulu sekiranya kamu habis, dan sisanya itu kita bagi dua, ayah atau bunda yang makan. Kalau makan yang itu, tapi harus habis. Nah, kalau bisa seperti itu lebih aman. Ini juga bukannya ini juga orang itu ini eman-eman atau pelit. Nah, sebenarnya bukan. Hanya mengajari anak untuk tidak membuang-buang, dan kita belajar mengalah. Firman Tuhan justru malah tegas pada malam hari ini. Sisa makanan, ini bukan dari anak ya, tapi sisa makanan dari binatang yang sudah diterkam, ada sisanya, ditemu, itu tidak boleh diambil, diolah, tidak boleh dimakan oleh manusia. Kenapa? Selain dikatakan itu tidak kudus, ya, jelas ini nggak sehat bagi manusia. Cara menyembelihnya, kemudian bagaimana binatang-binatang itu memperlakukan hewan tadi yang bisa saja membawa penyakit, begitu ya. Dan kenapa dikatakan tidak kudus? Karena itu sudah menjadi bagiannya binatang itu dan binatang yang lain, bukan bagiannya manusia. Karena itulah dikatakan tidak kudus. Nah, ini bukan jatahmu, tapi jatahnya binatang. Ini bukan bagianmu, tapi bagian binatang. Kan itu lemparkan, berikan kepada anjing. Jadi, kalau begitu, eman-eman monggo ya, tapi janganlah menjadi rakus. Marilah kita belajar untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sambil meriksa diri. Ini eman-eman, rakus, pelit, atau bagaimana? Silahkan kita belajar dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, makanan yang baik diolah dengan benar dan baik, diperlakukan dengan baik, dihabiskan sebagai bagian dari ungkapan syukur, dan itu kami bagikan kepada anak-anak. Sehingga kalau ada masalah karena itu, Tuhan tolong supaya kami bisa memelihara hati, pikiran, dan juga tubuh kami, supaya kami tidak menjadi rakus, supaya kami tidak terjebak kepada eman-eman, tapi juga tidak menjadi pelit. Biarlah kami dan anak-anak kami berhasil menghargai berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon kekuatan dan pertolongan. Amin. Mari sahabat GKI Gunung Indah, kita melanjutkan fragmen tadi, Kidung Jemaat 165. Kali ini kita menyanyikan bait yang kelima, lalu loncat ke bait yang ke-8. Bait 5 dan 8 dari Juru Selamat Dunia, Kidung Jemaat 165. Bersama-sama setiap hari kita menghayati kasih dan pengorbanan Kristus, sehingga kita boleh memperlakukan yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Sampai jumpa di esok hari sahabat GKI Gunung Indah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.